Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Zaki Udin. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas studio perancangan arsitektur 6, di mana pada perancangan studio kali ini bertemakan bangunan transportasi publik. Saya memiliki nomor NPM 2017-4550176 dari kelas R7B. Dosen pembimbing saya adalah Bapak Wiyoga Triharto, STMMMT, di mana lokasi perancangan bangunan saya ada di Stasiun Selawi. Hal yang melatar belakangi saya merancang sebuah bangunan transportasi berupa stasiun adalah karena moda transportasi ini banyak dipilih oleh masyarakat karena memiliki banyak keunggulan maupun di sisi lain memiliki kelemahan. Salah satu keunggulan dari transportasi ini adalah dapat mengangkut barang maupun orang dalam jumlah besar. Namun dalam penggunaan energi relatif kecil, sehingga menghemat banyaknya biaya dari penggunaan operasional sarana transportasi ini. Di sisi lain, kelemahannya yaitu sarana transportasi ini tidak mobile karena harus memiliki stasiun sebagai sarana pemberhentian dari kereta api itu sendiri. Sehingga ketika kita menimbang antara sisi keunggulannya atau kelemahannya, itu lebih banyak keunggulannya, sehingga ini adalah sarana transportasi yang perlu untuk dikembangkan bagi masyarakat kota. Selanjutnya ke maksud dan tujuan. Maksud dari rancangan stasiun ini adalah sebuah bangunan transportasi yang terintegrasi antar moda. Yang kedua yaitu menarik wisatawan untuk berkunjung dan meningkatkan kegiatan ekonomi sehingga meningkatkan kesejahteraan secara luas. Jadi semakin banyak wisatawan yang datang ke Kota Selawi, secara tidak langsung akan meningkatkan kegiatan ekonomi di situ dan akan berdampak kepada kesejahteraan masyarakat di sekitar. Selanjutnya itu memperluas jaringan pemasaran komunitas ke daerah lain. Selanjutnya itu Stasiun Selawi nantinya harus ramah terhadap pejalan kaki, penyandang disabilitas, orang tua, dan serta ibu hamil. Dan yang terakhir yaitu memenuhi hierarki akses yang disarankan oleh CRC for Rail Innovation, yaitu memiliki area untuk pejalan kaki, pesepeda, bus, drop-off, dan juga area parkir. Selanjutnya itu kita berbicara tentang tujuan dari perancangan ini. Yang pertama yaitu bangunan ini diharapkan dapat integrasi antar moda. Yang kedua, menjadikan stasiunnya ramah untuk pejalan kaki, disabilitas, orang tua, dan juga ibu hamil. Yang ketiga yaitu menjadikan stasiun yang memenuhi hierarki menurut CRC for Rail Innovation. Selanjutnya kita ke analisa tapak itu sendiri memiliki batasan. Yang pertama, luas lahannya yaitu 12.000 meter persegi. Sesuai dengan aturan di daerah situ, memiliki koefisien dasar bangunan yaitu 60%, koefisien lantai bangunan 4%, juga KDH sebesar 30%. Selanjutnya kita ke analisa tapak. Set yang saya ambil di sini yaitu Stasiun Selawi. Lokasinya ada di Jalan Kemiri, Pakembaran, Selawi, Tegal, Jawa Tengah. Stasiun ini ada di ketinggian 38 meter di atas permukaan laut. Operator dari stasiun ini adalah daerah operasional 5 Purwokerto. Pada set saat ini memiliki 3 jalur kereta, 2 jalur kereta sebagai
jalur utama dan 1 jalur kereta untuk cadangan. Memiliki 2 peron, yang satu lebih tinggi sedangkan yang satunya lebih rendah, seperti itu. Itu kondisi set pada saat ini. Seperti kita ketahui juga, stasiun kereta api ini saat ini dalam kondisi kelas 2, yang nantinya kita akan upgrade ke kelas 1 nantinya. Selanjutnya, alasan saya memilih set ini tidak lain karena memiliki potensi yang baik untuk dikembangkan nantinya, sesuai dengan aturan yang ada di daerah ini, sesuai dengan peta zonasi, tata ruang, dan peraturan daerah. Berdasarkan peta rencana pola ruang 2012-2039 Kota Slawi, wilayah stasiun kereta api Slawi ini berada di zona ungu muda, yang menunjukkan bahwasanya stasiun Slawi berada di kawasan perdagangan dan juga jasa. Pada pasal 21 ayat 2 huruf E disebutkan bahwasanya terdapat rencana pengembangan kereta api regional yang menghubungkan antara Semarang, Tegal, dan juga Cirebon. Pada pasal 21 ayat 3 huruf G disebutkan akan ada rencana pengembangan kereta api komuter yang meliputi jalur Brumbung, Semarang, Tegal, dan juga Slawi. Dan alasan terakhir kenapa saya memilih set ini adalah pada pasal 21 ayat 4 huruf D disebutkan akan adanya rencana pengembangan prasarana penunjang berupa peningkatan stasiun dari kelas 1, 2, dan 3, di mana stasiun Slawi menjadi bagian dari rencana tersebut. Ini adalah kondisi existing, kondisi di dalam stasiun. Yang di luar ini adalah kondisi di luar stasiun. Jika kita lihat di stasiun ini, di dalamnya ada area masuk, ada area kantor, dan juga yang sebelah kanan ini sebagai ada jalur kereta yang arah ke Kota Tegal, yang sebelah kirinya ada jalur yang ke arah Purwokerto, yang tengah itu ada peron yang ukurannya lebih rendah, sedangkan yang di kiri itu ada agak lebih tinggi. Itu adalah kondisi existing pada bangunan stasiun itu sendiri. Jadi selanjutnya kita ke analisa non fisik ataupun pengguna maupun besaran ruangnya. Pengguna dari moda transportasi kereta terdiri dari empat golongan, kita pisahkan. Yang pertama ada penumpang, ada pengelola, ada pedagang, ada juga sebagai pengunjung. Tiga komponen ini, dari 4 komponen itu, yang pertama ada penumpang, memiliki kegiatan yang pertama datang, untuk selanjutnya ada cetak tiket ataupun pembelian tiket, selanjutnya ada boarding, sambil menunggu kereta mereka bisa makan, BAB, BAK, atau sholat maupun belanja, yang akhirnya mereka berangkat naik kereta maupun turun dari kereta itu tersendiri. Selanjutnya pengelola ataupun orang yang menjalankan roda kegiatannya. Yang pertama yaitu mereka memiliki kegiatan pertama datang, bekerja, istirahat, makan, BAB, BAK, sholat, akhirnya pulang. Selanjutnya ada pengelola sebagai orang-orang penunjang dari kegiatan dalam stasiun ini. Yang kegiatan mereka yaitu data, bongkar muatan, berjualan, istirahat, BAB, BAK, makan, dan pulang. Dan terakhir yaitu pengunjung. Pengunjung ini bisa dikatakan orang yang datang ke situ namun tidak pergi ataupun naik kereta, namun biasanya orang yang mengantarkan, seperti sopir maupun sanak saudara yang mengantarkan, itu. Yang aktivitas mereka yaitu datang, parkir, menjemput maupun mengantar, BAB, BAK, dan akhirnya pulang, seperti itu. Itu selanjutnya kita ke tema dan juga konsep. Tema pada perancangan stasiun ini, saya mengambil tema arsitektur kontemporer. Menurut Koeman pada tahun 2000 menyatakan bahwasanya arsitektur kontemporer adalah suatu gaya arsitektur yang bertujuan untuk mendemonstrasikan suatu kualitas tertentu
terutama dari segi kemajuan teknologi dan juga kebebasan dalam mengekspresikan suatu gaya arsitektur. Berusaha menciptakan suatu keadaan yang nyata terpisah dari suatu komunitas yang tidak seragam. Selanjutnya, menurut Gunawan dan Rijandi pada 2019, menyatakan bahwasanya desain kontemporer cenderung lebih memiliki desain yang maju, fleksibel, variatif, dan juga inovatif, baik secara tampilan, pemilihan material, pengolahan material, sehingga pada pemanfaatan teknologi yang dipakai. Selanjutnya kita ke ciri-ciri arsitektur kontemporer itu sendiri. Yang pertama, bangunan arsitektur kontemporer yaitu bangunan yang memiliki ciri kuat dan juga kokoh. Yang kedua, konsep ruang yang terbuka atau open space. Yang ketiga yaitu kesesuaian antara indoor space dan atau ruang dalam dan outdoor space atau ruang luar. Memiliki fasad tembus pandang. Yang kelima, memiliki kenyamanan. Yang keenam, eksplorasi elemen area landscape atau penataan landscape. Yang ketujuh, selalu mengikuti perkembangan zaman, namun dapat berulang ke masa kini. Dan yang terakhir yaitu nilai arsitektur kontemporer suatu wilayah akan berbeda dengan wilayah lain, menyesuaikan dengan nilai-nilai dari zaman maupun kearifan lokal di daerah itu tersendiri. Selanjutnya, kita ke strategi desain dari perancangan stasiun ini. Yang pertama, strategi desain yang pertama yaitu konsep ruang dalam bangunan ini nantinya akan open space. Yang kedua, desain infrastruktur yang berkelanjutan serta ramah bagi lingkungan. Seperti halnya kita akan menggunakan material yang ramah lingkungan. Yang selanjutnya itu ramah terhadap pejalan kaki, penyandang disabilitas, orang tua, dan serta ibu hamil. Selanjutnya, kita akan mengeksplorasi elemen area landscape atau penataan landscape. Jadi sebagai area penghijauan, kita akan menata area landscape-nya. Selanjutnya, akan memiliki kesesuaian antara indoor space atau ruang dalam dengan outdoor space atau ruang luar. Jadi akan adanya kesinambungan antara area luar dalam stasiun dan juga area di dalam stasiun itu sendiri. Selanjutnya, akan adanya penggunaan secondary skin dengan eksplorasi dan juga modernisasi material sehingga menambah estetika pada bangunan ini. Akan ada inovasi baru dalam penggunaan materialnya, khususnya pada fasad, sehingga akan menambah estetika pada bangunan ini. Selanjutnya yaitu bangunan ini akan menghubungkan ke berbagai moda transportasi antar moda yang terintegrasi. Jadi bangunan ini akan diberikan jalur untuk banyak transportasi lain, sehingga pengguna atau penumpangnya tidak kesulitan dalam menemukan transportasi untuk kedatangan maupun pergi dari tempat tersebut. Selanjutnya yang terakhir yaitu selanjutnya memenuhi hierarki akses yang disarankan oleh CRC for Retail Innovation, yaitu adanya area pejalan kaki, pesepeda, bus, dan juga area parkir. Yang terakhir yaitu akan adanya pembukaan jalur sirkulasi yang menarik dengan memberi view untuk memberi kesan yang menarik. Jadi nantinya kita akan arahkan bangunan ini memiliki view ke Gunung Slamet. Seperti kita tahu bahwasanya lokasi set ini memiliki view yang cukup baik ke arah selatan, yaitu Gunung Slamet. Seperti itu. Kita akan lihat denah, tampak, dan juga potongan dari bangunan ini. Ini adalah
set plan dari bangunan stasiun ini. Terdiri dari area drop off di sini, huruf A, ada yang sini ada parkir, kendaraan motor untuk penumpang, ini ada kendaraan mobil untuk jangka pendek, ini untuk parkir mobil dalam penumpang jangka panjang atau akan meninggalkan kendaraan di stasiun ini. Selanjutnya area F ini adalah area parkir untuk pengelola. Yang huruf G ini adalah peron pertama yang ke arah Jakarta ataupun ke arah Tegal Kota. Yang H ini adalah yang arah Purwokerto atau ke arah timur. Selanjutnya kita ke block plan. Block plan ada bangunan utama yang kita bangun, yaitu yang pertama, yang A ini adalah bangunan utama stasiun, yang B itu adalah area plaza ataupun ruang terbuka sebagai pengimplementasian outdoor space. Ini adalah denah lantai 1. Ini denah lantai 2. Ini adalah tampak depan dan juga tampak samping. Ini adalah potongan dari bangunan ini. Ini adalah potongan yang selanjutnya, potongan CC dan juga potongan DD. Ini adalah detail arsitektural. Ini adalah detail arsitektural. Oke, selanjutnya ini adalah tampak dari bangunan ini. Ini adalah area drop off. Yang ini ada landmark bertuliskan Stasiun Selawi. Ini area masuk, ini adalah bangunan utama. Ini adalah area parkir. Ini adalah pintu masuk dari stasiun. Ini adalah area terbuka atau plazanya. Ini adalah tampak dari atas stasiun. Ini adalah bagian interior dari bangunan. Ini adalah ruang rapat. Jadi ini adalah ruang dari kepala stasiun, bagian interiornya. Ini adalah bagian ruang klinik medis untuk kegiatan darurat jika terjadi kecelakaan ataupun hal-hal yang tidak diinginkan di dalam stasiun. Jadi ada meja dokter, ada juga area cek kesehatan pasien. Dan ini adalah paket dari stasiun Selawi. Ini adalah tampak depannya. Ini kita lihat tampak dari atas. Ini dari samping.
ke arah utara. Ini tampak belakang yang ke arah timur. Yang ini adalah tampak yang ke arah selatan. Ini adalah perspektif dari maket ini sendiri. Oke. Seperti itu saja dari presentasi ini. Selanjutnya kita akan melihat 3 dimensi ataupun 3 animasi dari perancangan stasiun kereta api Slawi.